Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala apa yang telah Engkau berikan buat kami sepanjang pagi hari, sehingga malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama untuk menikmati satu keindahan yang daripada Engkau, yaitu melalui talk show yang akan dibawakan oleh rekan-rekan kami dari Jakarta dan pesaksi juga dari Jogja juga ada. Bapak, mari kiranya senantiasa kami mohon pimpinan dan penyertaan Engkau, mulai dari permulaan kami berjumpa dengan Engkau, mungkin melalui puji-pujian, melalui kesaksian, bahkan juga melalui kebenaran firman-Mu yang menguatkan di dalam pengiringan kami semua kepada Engkau. Kami serahkan acara Zoom malam hari ini hanya di dalam satu nama yang tunggal sebagai juru selamat kami yang hidup, yaitu nama Engkau sendiri, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, monggo Pak Johan, bisa diputarkan itu Pak Johan untuk slide Mas FGB dan ya Pak Yani, siap. Ya. Kami mohon untuk bapak-bapak semuanya bisa di-unmute ya nanti ya. Semuanya bisa di-unmute, dari di-mute supaya tidak suara-suara masuk. Keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan, yang jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MMI. Ini visi kami, ini misi kami, mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MMI. Ini visi kami, ini misi kami,
Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kita yang memberikan kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Selengkapnya kunjungi website kami.
Oke, Ya, baik. silakan Pak Yani. Ya. Titip. Selamat sore Pak Yani. Oh, Pak, ya di anu dulu Pak Kanto, di mute dulu Pak Kanto, nanti kalau karena nanti Pak Kanto ini baru mau mulai dulu ya Pak ya. Gimana? Bentar Pak Kanto. Ya, semuanya saya mohon untuk di mute dulu ya, supaya nanti kita bisa fokus. Terima kasih Pak Johan yang telah membawakan Mars FGB dan visi misi. Selamat malam kepada Bapak orang-orang yang terbahagia di dunia. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Oke ya, malam hari ini kita ketemu lagi di dalam acara talk show yang diselenggarakan oleh Regional Yogyakarta dan juga berkolaborasi dengan Regional DKI Jakarta 1 ya. Nanti yang akan membawakan malam hari ini pembicaranya yaitu Bapak Dhani Mande. Selamat malam Pak Dhani Mande yang sudah hadir dari awal ini tadi ya. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Untuk yang kedua sebagai pesaksi, ada 2 pesaksi ini di sini. Pesaksi yang pertama dari Jakarta adalah Bapak Rizal Febrianis, ya, owner dari Panda Catering Jakarta. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya. Yang kedua pesaksi kita juga dari rekan dari Regional Yogyakarta, yaitu yang tidak asing bagi kita sendiri, semuanya adalah Bapak Agus Anang Sukonto sebagai Wakil Direktur Prayer. Monggo Pak Agus. Selamat malam, ya pensiunan kereta api. Selamat malam, Pak Agus Anang. Pensiunan kereta api, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ini malam hari ini temanya yang sungguh-sungguh luar biasa, mengubah beban menjadi berkat. Tapi sebelum daripada itu, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Waktunya 7 sampai 10 menit ya, Bapak-bapak, untuk Pak Rizal dengan Pak Agus, waktunya 7 sampai 10 menit untuk kesaksiannya ya. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Rizal terlebih dahulu sambil kita nanti teman-teman banyak yang masuk lagi. Monggo Pak Rizal. Oke, selamat malam. Salam malam terbahagia di dunia. Kita bertemu kembali pada malam hari ini di acara yang sangat kita nanti-nantikan. Dan juga terima kasih kepada Full Gospel Jogja yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Oke, kesaksian ini saya awali. Saya pada tanggal 24 Maret pada tahun ini, tahun 2021, saya dinyatakan positif COVID. Kemudian setelah dari tanggal tersebut, tanggal 25-nya, kondisi saya semakin drop. Saya kemudian memutuskan untuk berangkat naik Grab menuju ke puskesmas di salah satu di Jakarta Pusat. Sesampainya saya di puskesmas, tadinya saya mau dibawa ke Wisma Atlet di Kemayoran, tetapi pihak puskesmas tidak mengizinkan karena saturasi saya sudah sangat-sangat minim sekali, yaitu 80 saturasi saya. Saturasi itu adalah kadar oksigen di dalam tubuh. Nah, akhirnya saya tidak diperkenankan untuk mengikuti masuk bis ke Wisma Atlet, tetapi saya dimasukkan dulu ke dalam ruang unit gawat darurat puskesmas tersebut. Kemudian sambil menunggu, mereka mencarikan saya rumah sakit yang pada waktu itu juga kondisinya sudah mulai penuh. Nah, akhirnya saya mendapatkan rumah sakit itu sekitar pukul 7 malam. Rumah sakitnya saya dapatkan di Rumah Sakit Abdul Rajak, tipe B. Seharusnya saya pertama-tama dibawa ke rumah sakit tipe D, tetapi rumah sakit tersebut penuh. Akhirnya dengan ambulan saya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak. Kondisi saya saat itu sangat-sangat minim sekali. Oksigennya juga sangat minim dan juga sudah dalam keadaan ngap sekali tubuh saya. Akhirnya saya dimasukkan ke ruang gawat darurat di rumah sakit tersebut. Kemudian selama 5 hari saya di rumah sakit tersebut, benar-benar saya merasakan sangat-sangat tidak dapat bergerak tubuh saya. Halo. Ya, Rizal. Ya, oke. Sorry putus ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Kemudian setelah 5 hari itu saya berjuang terus, saya berdoa, Tuhan tolong jamah sembuhkan saya. Karena saya disatukan di sebelah
kanan ada 2 ranjang lagi, itu kondisinya lebih parah dari saya. Ada orang tua juga. Jadi akhirnya dengan kondisi tubuh yang lemas, saya berusaha untuk terus survive. Karena kalau COVID itu kita membutuhkan satu keinginan untuk sembuh. Jadi kalau kita, halo? Ya, terus Pak, Ya. terus Pak. Oke. Jadi kalau kita selalu merasa pesimis bahwa COVID itu tidak dapat disembuhkan, itu kita akan semakin drop kondisi kita. Nah, kemudian saya terus lalui hari demi hari di rumah sakit tersebut, sampai akhirnya D-dimer saya juga sangat tinggi. Minimal D-dimer itu seseorang adalah 300. Tetapi kekentalan darah dalam tubuh saya itu naik drastis menjadi 9.700. Itu angka yang sangat dahsyat luar biasa, sehingga akhirnya selain COVID, saya juga D-dimernya sangat tinggi, dan itu bisa mengakibatkan stroke. Pada tanggal 6 April, COVID saya dinyatakan negatif. Tetapi saya belum boleh keluar dari rumah sakit tersebut karena D-dimer saya masih tinggi. Jadi tanggal 6 saya dikeluarkan dari ruang isolasi rumah sakit, dipindahkan ke kamar perawatan biasa. Tanggal 7 April saya dipindah, kemudian terus saya dirawat sampai tanggal 11 April. Di situ saya merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa, karena selain saya diizinkan untuk dicobai iblis, dikasih penyakit COVID, tetapi saya juga bisa mengetahui bahwa D-dimer saya juga tingginya luar biasa. Karena kalau tidak dengan hasil lab, saya tidak akan ketahuan bahwa D-dimer saya tinggi, dan itu bahaya sekali, bisa stroke. Akhirnya dengan diinfus, saya puji Tuhan bisa turun D-dimernya kembali normal menjadi 300. Pada tanggal 17 April, akhirnya puji Tuhan saya dinyatakan boleh keluar dari rumah sakit. Walaupun dengan kondisi yang masih agak lemas badan, tetapi puji Tuhan saya bersyukur saya boleh diizinkan untuk keluar dari rumah sakit tersebut dan juga boleh menang melawan COVID. Dan kemudian setelah itu saya akhirnya dikasih kesempatan untuk menyumbangkan plasma donor. Jadi sudah 3 kali saya menyumbangkan plasma donor di PMI Pusat, karena setelah COVID itu darah kita, plasma kita diambil, itu sangat berguna untuk membantu orang-orang yang berada di ICU. Kondisi paru-paru saya pada saat pertama kali masuk, ini bisa dilihat di handphone, ini sudah putih sama sekali. Jadi tidak terlihat. Ini sebenarnya tidak boleh seperti ini. Karena kalau paru-paru yang normal itu adalah harusnya hitam, tetapi ini semuanya seperti kabut. Ini kondisinya bisa dilihat itu pada tanggal diambil 25 Maret 2021 pada saat pertama kali saya masuk rumah sakit tersebut. Nah, berarti bisa sedemikian parahnya sampai dokter yang merawat saya berkata kepada saya sebelum pulang, "Kamu luar biasa, ketahanan tubuh kamu kuat, karena kalau tidak hampir saja saya masukkan kamu ke ruang ICU dan saya akan pakaikan kamu ventilator." Kemudian saya menjawab ke dokter tersebut, "Tuhan baik, Tuhan masih kasih kesempatan kepada saya untuk memberikan kesaksian bagi orang lain." Jadi saat ini saya juga bersyukur karena saya sudah berhasil menyumbangkan plasma donor saya juga untuk pasien-pasien yang terjangkit COVID yang saat ini sangat-sangat membutuhkan. Jadi untuk rekan-rekan, jangan mengabaikan protokol kesehatan. Dulunya saya paling bandel, saya sebelum terkena COVID disuruh pakai masker, pakai cuman diturunin di hidung maksudnya gitu. Jadi menganggap remeh itu COVID. Tapi begitu kena, ya kita akan mengalami sendiri. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Rizal ya yang telah memberikan ya untuk kita semua tentang bahayanya COVID ya. Setiap malam hampir kita kalau ada Zoom ya, kita juga mendengarkan hal-hal yang seperti Pak Rizal alami ya. Bahkan juga dari rekan dari
Purworejo juga ada yang kena. Tapi puji Tuhan, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Amin. mari Bapak Ibu saudara Selamat dikasih baik. Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang kedua dari rekan kita di Yogyakarta. Monggo Pak Agus Anang Sugondo, waktu Ya, terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih Pak Yani. Suara saya bisa diterima Pak Yani? Bisa, bagus, Pak. Baik. Kesaksian saya malam ini berjudul Roh Kudus membentuk chapter Bayangkara. Sekali lagi. Amin. Kesaksian saya malam ini berjudul Roh Kudus membentuk chapter Bayangkara yang beralamat di Jalan Bayangkara, Jogja. Awal tahun 2013 saya diajak oleh teman saya dari gereja saya untuk ikut komsel di Jalan Bayangkara. Sudah berjalan komsel itu, kemudian saya baru ikut beberapa bulan ya, 2 atau 3 bulan. Pak Budi dan Bu Erna, ya, beliau Pak Budi itu Presiden Chapter Bayangkara, nah, itu ada keperluan yang cukup sibuk. Sehingga sementara ya, beberapa saat itu Chapter Bayangkara libur. Belum Chapter Bayangkara itu, mohon maaf. Komsel ya, libur. Kemudian pada bulan Oktober 2013, Pak Budi dan Bu Erna mengajak bincang-bincang dengan saya. Pak Agus, ayo kita buka lagi komsel. Oh ya, siap. Mari Pak Budi. Bu Erna, kami siap. Nah, pada saat baru begitu, ya kami menawarkan kepada beliau, Pak Budi dan Bu Erna, bagaimana Pak Budi, ini akan terus seperti komsel yang lalu, atau kita mau ini gabung ke Full Gospel. Nah, beliau tanya, oh ya ada Full Gospel Pak Agus, ada, monggo. Tapi kami serahkan kepada Pak Budi dan Bu Erna. Lalu akhirnya kita merenung sejenak, ya Bu Erna juga ya berdoa sejenak, ya merenung. Lalu kemudian ya karena tuntunan Roh Kudus, Pak Budi dan Bu Erna menyatakan, Pak Agus, yuk kita gabung di Full Gospel. Oh siap, ya nanti kalau memang Pak Budi, Bu Erna sudah siap gabung di Full Gospel, saya akan memberitahu kepada Pak Iswanda. Pak Iswanda itu adalah, sekarang sudah kembali ke rumah Bapak, beliau adalah satu tim pelayanan di gereja kami, satu tim dengan saya, beliau pengurus Full Gospel. Saya sampaikan Pak Iswanda, ini ada salah satu komsel yang akan gabung di chapter gabung di Full Gospel. Oh ya, oke Pak Gus ya. Nah, kebetulan Pak Budi Bu Erna juga satu gereja dengan saya. Kemudian Pak Iswanda, kami berembuk dengan Pak Budi dan Bu Budi. Jadi sudah Pak Budi Bu Erna sudah berketetapan hati, ya saya yakin di tuntunan Roh Kudus untuk bergabung di Full Gospel, ya dengan nama chapter Bayangkara. Kemudian kita mulai member meeting pertama pada tanggal 19 November 2013. Meeting pertama adalah 19 November 2013. Kita adakan member meeting setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga. Kami sungguh bersyukur melihat semangat Budi dan Bu Erna, ya. Tapi beliau juga ada permintaan ini dengan saya. Saya mau Pak Agus, Full Gospel, tapi saya ada permintaan. Gimana Pak, Bu, saya bilang begitu. Bapak harus mendukung, harus siap bantu Pak Budi. Oh siap, ya dengan segala keterbatasan Pak Budi ya. Terus beliau dilantik sebagai Presiden Chapter, Pak Budi menunjuk saya sebagai Wakil Presiden Chapter. Jadi saya keanggotaan saya adalah masih member Bayangkara. Nah kemudian kita adakan meeting dan terus berlanjut setiap Kamis pertama, Kamis ketiga. Bahkan bergabung waktu itu kalau saya tidak lupa juga Pak Johan, ya Pak Yunus, Gudeg Yumer juga bergabung, ya rame di chapter Bayangkara, dan memang Pak Budi, Bu Erna juga ingin setiap
persekutuan, tidak hanya member Bayangkara saja. Gimana Pak Agus, kita undang juga teman-teman dari chapter lain. Oh monggo, silakan kita bersekutu bersama, saling menguatkan. Dan beberapa kali, hampir setiap Natal, Pak Budi, Bu Erna selalu mengajak, yuk Pak Agus, kita kunjungan ke panti asuhan, ke panti Breda. Jadi kita berkunjung ke sana untuk mengadakan kunjungan kasih. Siap ya, kami bantu ya. Demikianlah Bapak Ibu. Jadi kami sangat merasa, sangat yakin bahwa Roh Kuduslah yang membentuk chapter Bayangkara melalui hambanya, sahabat kami terkasih, Pak Budi dan Bu Erna. Ya, kebetulan beliau juga minta supaya saya membantu itu. Hanya sekarang karena posisi COVID, ya kami belum bisa mengadakan secara langsung ya. Tetapi Pak Budi Bu Erna tetap akan aktif ikut Zoom meeting. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi puji Tuhan, kami sangat yakin hanya karena tuntunan Roh Kudus terhadap Pak Budi Bu Erna sehingga chapter Bayangkara terbentuk, dan juga ada beberapa teman yang bergabung, dan bahkan kebetulan terus juga berdirilah beberapa chapter yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waduh, luar biasa ini, luar biasa ini. Saya hitung-hitung tadi Pak Agus, 2021-2013, Roh Kudus membentuk chapter di Bayangkara Yogyakarta. Ya, waduh, ini luar biasa nih. Ini harus ditularkan kepada yang lain. Pada saat-saat seperti ini, tadi Pak Agus sudah meminta kepada Bu Erna dan Budi yang hadir juga malam hari ini untuk mengikuti di dalam acara Zoom yang setiap malam kita adakan dari Senin sampai Sabtu ya. Oke, terima kasih Pak Agus Anang yang telah bersaksi tentang Roh Kudus membentuk chapter Bayangkara ya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada pembicara kita, Bapak Dani Mande. Waktunya kira-kira 40 menit dari sekarang. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk dapat melayani teman-teman di Jogja, dan saya bersyukur bahwa hari-hari ini kita banyak ya, kita tahu bahwa dengan situasi pandemik ini ya hampir 2 tahun kita merasakan beban yang berat ya di sektor manapun juga ya, baik itu pekerjaan kita, bisnis kita ya, kemudian juga pelayanan kita di Full Gospel, ya. Tapi percayalah bahwa di balik semua itu, di balik beban yang kita hadapi, itu Tuhan punya rencana dan itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Oleh karena itu, tema saya malam hari ini adalah saya ingin sampaikan bahwa bagaimana kita mengubah beban itu menjadi berkat, ya. Saya akan share dulu ya supaya teman-teman bisa mengikutinya. Ya. Mengubah beban menjadi berkat. Ya, kita ketahui bahwa penyertaan Tuhan yang kita terima saat ini sungguh sangat dahsyat. Kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Namun di tengah masa pandemi ini, yang seringkali kita bertanya, kapan semuanya akan berakhir? Ya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Ya, kayaknya kelamaan Tuhan. Ya, udah hampir 2 tahun, bukannya makin membaik. Kita lihat COVID-19 ini, pandemi ini justru makin meningkat di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, tapi ada satu hal ya, kita mau belajar kebenaran Firman Tuhan, bagaimana rahasia yang mengubah menjadi berkat. Sebab kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang hidup dan rancangannya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita dan berkat. Nah, ini kita bagaimana kita meresponinya, ya, bagaimana kita meresponi kebenaran Firman Tuhan, ya, bagaimana kita mengubah beban yang ada sekarang ini ya, yang kita rasakan, baik kita lihat saya katakan di dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan kita itu menjadi beban yang berat. Kita seolah-olah tidak tahu melakukan apa, ya. Dan Tuhan pasti punya rencana yang indah. Nah, dalam Filipi 1 ayat 12 ayat 13 kita baca, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ini Rasul Paulus yang berkata ya. Rasul Paulus menyampaikan ayat tersebut saat berada dalam kondisi penjara.
Namun di tengah masalah yang dialami, kita melihat respon Paulus dan apa yang dikatanya kepada jemaat Filipi, bahwa apa yang terjadi saat ini justru akan menimbulkan, memajukan kemajuan dalam pemberitaan Injil. Inilah sebetulnya kita sedang masuk di dalam tahun penuaian, ya, tahun penuaian di mana kita bisa menjangkau banyak jiwa. Nah, ini yang kita harus tahu, respon kita bagaimana, ya, seperti Paulus mengatakan dalam Filipi, ini justru akan terjadi, ini justru akan menyebabkan kemajuan Injil, ya. Sama seperti keadaan kita yang alami saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang kita tidak bisa kemana-mana, terbatas dalam ruang gerak, seperti seolah-olah kita berada dalam penjara, ya. Namun seperti Rasul Paulus katakan, justru dengan keadaan ini kita akan melihat kemajuan Injil itu diberitakan. Ya, jadi teman-teman, ya, justru jangan Anda merasa bahwa saat ini, wah, di Full Gospel Chapter kita bisa mengadakan kegiatan apapun juga, ya. Tetapi justru saya saksikan, ya, justru di dalam situasi saat ini itu banyak sekali kita bisa menjangkau jiwa, ya. Tapi bagaimana kita meresponi, ya, meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, ya. Saya justru di dalam masa-masa pandemi ini saya sangat menikmati, ya, bahwa bagaimana penyertaan Tuhan dan Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan di dalam penjangkau jiwa-jiwa, ya. Justru saat ini, ya, saya di DKI 1, ya, dari chapter-chapter yang di DKI 1 banyak yang mungkin sama seperti di Jogja, ya. Mereka kehilangan arah, kehilangan semangat, ya. Dan apa yang saya dorong kepada teman-teman, saya bilang, ya, mari kita tangkap momen yang Tuhan berikan kepada ini waktunya Tuhan. Bagaimana kita meresponinya, ya. Dengan adanya Zoom ini, ya, sebetulnya Tuhan sudah menyediakan sarana kita untuk menjangkau jiwa, ya. Dan saya dorong teman-teman yang waktu itu di DKI 1 supaya mereka bersama-sama, ya, saya bilang, mari kita melayani Tuhan, ya. Kita jangkau jiwa-jiwa, dan puji Tuhan, ya, DKI 1 dari chapter-chapter yang mereka bingung mengadakan, apalagi mungkin yang sudah usia 50 tahun ke atas, ya, mereka agak katanya gaptek gitu, ya. Nah, saya ajarin mereka untuk mengikuti Zoom, dan kita ajarin. Dan puji Tuhan, ya, kita buat acara, kita rancang acara yang bagus, ya, kita kesaksian-kesaksian yang hidup, dan itu puji Tuhan, ya, boleh chapter-chapter DKI 1 ini akhirnya berkembang, bahkan beberapa chapter di DKI 1 mendapatkan member-member baru justru dalam pertemuan online seperti ini, Zoom, ya, bahkan terjadi multiplikasi chapter, ya. Nah, inilah sebetulnya kita harus responi, ya, bagaimana teman-teman khususnya di Jogja. Jangan berkecil hati. Disinilah waktunya, ya, kita memberitakan Injil, ya. Injil ini bicara tentang amanat agung, ya. Bagaimana jiwa-jiwa kita menangkan, ya. Karena inilah tahun penuaian, ya. Apalagi banyak orang-orang, kita lihat orang terkena masalah COVID dan sebagainya, ya. Orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana rahasia kita mengubah beban ini menjadi berkat? Ini yang saya bilang, ya. Temukanlah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 1 ayat 12a. Aku menghendaki saudara-saudaraku, kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku. Artinya, Tuhan mempunyai tujuan luar biasa saat Dia mengizinkan suatu proses terjadi setiap kita. Sebab kita percaya bahwa apa yang Tuhan rancangan adalah rancangan yang indah dan luar biasa, ya. Dan melalui Yesaya 55:8 ayat 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi, sudah tahu bahwa kita harus tanya dulu, kita harus tahu dulu tujuan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, ya, saat-saat ini, ya. Dan itu yang saya banyak berdoa, ya. Saya ini setiap hari, saya waktu tidur saya hanya sekitar 3-4 jam. Saya banyak duduk diam di kaki Tuhan. Saya tanyakan Tuhan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau saya lakukan, ya. Dan di awal bulan Juli, ya, kemudian Tuhan ingatkan, ya, kepada saya, itu banyak teman-teman yang sekarang terpapar COVID. Ya, waktu itu kan mulai kita lihat akhir bulan Juni itu mulai COVID meningkat. Dan saya mulai dengan langkah iman, ya. Saya setiap hari sekarang ini, saya jam 5 sore saya berdoa, ya. Berdoa untuk orang-orang yang terpapar COVID. Ya, ini udah dari tanggal 1 sampai ini tanggal berapa nih, ya? Tanggal 16. Saya berdoa, puji Tuhan, ya.
terjadi bagaimana orang-orang yang penderita COVID itu datang ke dalam acara Zoom, mereka yang ada di Wisma Atlet, di rumah sakit, ya, datang ke acara Zoom yang saya buka, ya saya masukin ke sosial media, dan puji Tuhan, ya, orang-orang itu disembuhkan, dan yang terpenting adalah mereka bisa ketemu dengan Tuhan Yesus dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah sebetulnya kita harus meresponi dengan baik, ya, apa yang Tuhan mau, ya. Jadi jangan Anda kemudian berdiam diri, apatis, ya udahlah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Justru kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki, ya kita lakukan, dan Tuhan akan menunjukkan, ya. Sebetulnya banyak cara yang Tuhan bisa lakukan di dalam kita menjangkau jiwa, ya. Ini yang Tuhan mau, ya. Nah, ini rahasia bagaimana kita mengubah beban itu menjadi berkat. Saat proses terjadi, yang harus kita kerjakan harus benar, yaitu temukanlah tujuan Allah atas proses tersebut, sehingga akhirnya kita bisa melihat hal yang luar biasa terjadi, menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik. Kita bisa lihat contoh dari Alkitab melalui kisah Yusuf, ya. Yusuf melalui proses yang panjang diizinkan Tuhan terjadi atasnya, namun pada akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kita harus, ya, harus benar, temukan tujuan Allah, ya, dan kita harus berjalan dengan proses yang Tuhan hadapi, ya. Jadi jangan mau instan, mau cepat, ya. Kita harus mengikuti prosesnya Tuhan, ya, prosesnya Tuhan. Itu memang kelihatannya panjang, ya. Mungkin saat ini yang saya katakan tadi, ya, kok lama banget ya Tuhan, hampir setahun kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Bahkan ini sekarang udah masuk tahun kedua dan kita tidak tahu sampai berapa lama, ya, ketidakpastian, ya. Tapi yang satu hal yang kita pasti adalah Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Apa yang Tuhan rancang adalah masa depan yang penuh harapan, ya. Dan kita tidak perlu berkecil hati, jangan kita kehilangan semangat, ya. Tetapi justru kita harus makin giat, ya, melayani Tuhan akhir-akhir ini, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan, ya. Filipi 1 ayat 12b, bahwa apa yang terjadi atasku justru telah memajukan kemajuan Injil yang tadi kita baca, ya. Ini adalah kerinduan Tuhan agar kita tetap bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan walaupun di tengah kondisi tidak mengenakan seperti ini. Ya, justru ini saatnya kita bersaksi loh. Bersaksi kemana-mana. Saya setiap hari saya telepon orang, ya, saya ajak berdoa dan kemudian saya saksikan bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, di dalam acara kita setiap acara saya dorong teman-teman itu untuk bersaksi. Ya, karena lewat kesaksian itu, ya, dikatakan bahwa di dalam Wahyu dikatakan oleh kesaksian kita iblis itu dikalahkan, ya, dan oleh darah anak domba. Jadi kesaksian ini powerful banget. Jadi full gospel itu identik dengan kesaksian. Makanya kenapa di full gospel ini kita lebih mendekatkan kesaksian. Bagaimana orang-orang di full gospel ini yang mengalami, ya, mengalami dan melihat kuasa Tuhan dan bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan, ya. Bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa itu yang kita saksikan, ya. Bukan karena kita bukan sekolah teologi, ya. Tapi kita adalah saksi-saksinya Tuhan, kita bisa menyaksikan Tuhan. Nah, makanya kenapa di Full Gospel selalu ditekankan juga selalu kita majalah Voice. Majalah Voice itu adalah suatu tools kesaksian kita, ya. Kita bisa membagikan majalah Voice. Jadi banyak saat ini teman-teman justru, wah, kita nggak bisa bagi majalah Voice, ya. Malah justru pesanan majalah Voice itu dikurangi, ya. Tetapi justru saya bilang, justru saat ini, ya, majalah Voice saya tambah. Pemesanan majalah Voice saya tambah. Kenapa? Inilah kesempatan kita bersaksi, ya. Dan yang saya lakukan adalah saya buat list, buat list nama-nama keluarga, nama-nama teman. Saya kirim dengan JNE atau apalah, ya, dengan perusahaan-perusahaan ekspedisi, ya. Nah, kita harus bayar harga, ya. 1 jiwa itu sangat berharga. Jadi jangan, wah, kayaknya 4.000 itu kayaknya mahal gitu, ya. Kita pesan majalah Voice, akhirnya kita nggak bisa bagi majalah Voice, kita tumpuk di rumah, ya. Tetapi justru saat ini lah, saya dorong teman-teman, ya, bagikan majalah Voice. Itu adalah alat kesaksian kita, ya. Itu untuk kita sebarkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya. Justru saat ini kita harus perbanyak majalah Voice. DKI 1, ya, itu saya dorong teman-teman, ya. Dan kita saat ini puji Tuhan di DKI 1 ini pesan majalah Voice hampir 3.000
edisi. Amin. Ya, itu luar biasa. Jadi kenapa? Karena kita tahu bahwa inilah kesaksian yang harus kita beritakan. Jadi teman-teman jangan mengurangi ya pengambilan majalah Voice, karena majalah Voice ini sudah menjadi satu paket dengan pelayanan Full Gospel. Ya, di mana Full Gospel berada, FGB berada, itu selalu majalah Voice. Kalau kita baca orang-orang terbahagia, The Vision Identified, ya, Pak Demos, itu selalu tekankan majalah Voice. Jadi ini kesaksian. Jadi kita harus tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan. Ya. Nah, sama seperti Paulus katakan, kita harus bersaksi bahwa justru dengan keadaan pandemik yang terjadi saat ini, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Lidah kita ini dipakai untuk bersaksi memuliakan Tuhan. Kita harus lebih banyak menggunakan lidah dan mulut kita untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Daripada kita bicara membesar-besarkan COVID, ya, wah kita dapat WA apa segala macam, wah ketakutan yang kita dapatkan. Tetapi kita harus lebih banyak menggunakan lidah ini bersaksi, ya, memuliakan nama Tuhan daripada kita membesarkan COVID. COVID itu nggak ada apa-apanya, ya. Yang kita harus besarkan adalah nama Tuhan, ya, memberitakan kedahsyatan Tuhan, bukan penyakit COVID. Yang kita harus beritakan adalah nama Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ini kita harus gunakan lidah kita itu bersaksi, ya, supaya perkataan kita, ya, melalui doa-doa kita yang kita ucapkan lewat doa itu bisa memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, saya di DKI 1, ya, saya banyak teman-teman kita yang terkena COVID, ya, terkena COVID, dan itu yang saya lakukan adalah saya telepon mereka, ya, saya kuatkan mereka, saya berdoa buat mereka, ya, bahkan saya bantu mereka untuk misalkan mendapatkan oksigen, kemudian juga obat-obatan. Ya, kita harus berbuat sesuatu dengan supaya mereka diberikan semangat, diberikan perhatian, sehingga akhirnya mereka merasa, wah, ini Full Gospel luar biasa, ya, kesehatian itu bagaimana kita peduli terhadap teman-teman kita. Jadi jangan kita apatis, ya. Justru kesempatan saat ini adalah kita untuk memberikan semangat kepada teman-teman kita yang mungkin sudah down, ya. Nah, kemudian ini cepat aja, ya. Yakobus 3 ayat 9 ayat 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi kita harus dalam perkataan kita, ya, baik itu doa, kesaksian kita, itu ucapkanlah kata-kata berkat, ya. Jangan kata-kata yang misalkan saat ini banyak kita akhirnya banyak ikut-ikutan juga mengkritik pemerintah, ya, mengatakan pemerintah kurang baiklah segala macam. Lebih baik kita berkati pemerintah, berkati negara Indonesia. Jangan perkataan kata hal yang negatif, ya. Nah, yang berikut adalah setia dan berani menunggu waktu Tuhan. Ya, ini dia, setia. Bagaimana kita setia waktunya Tuhan. Memang waktunya Tuhan itu kita nggak tahu, ya. Seperti saat ini, ya, itu kelihatan 2 tahun kita nggak tahu sampai ke mana ujungnya. Tapi kita setia dan berani menunggu waktu Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 8-9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ya, kalau kita baca cerita dalam 1 Samuel ini, Saul ini tidak sabar. Karena waktu itu Samuel, dia mengatakan kepada bangsa Israel, tunggu 7 hari lamanya, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Kemudian kita lihat orang, masyarakat rakyatnya Israel, yang dipimpin oleh Raja Saul, ya, mereka nggak sabar. Akhirnya Saul berkata, bawalah korban bakaran dan kita kasih mempersembahkan sebagai korban bakaran. Kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul. Ia tidak menunggu waktu Tuhan, tidak sabar sehingga melakukan sesuatu yang salah. Ya, kita segala sesuatu kita harus tunggu waktunya Tuhan, karena waktunya terbaik. Jadi seperti saat ini jangan pemerintah juga sudah melarang kita untuk keluar, ya, kemudian banyak dari teman-teman kita akhirnya nggak sabar, wah akhirnya mereka bilang, kita fellowship lah, nggak apa-apa, kita protokol kesehatan. Akhirnya banyak yang terjadi, ya, khususnya di DKI 1, teman-teman kita yang tidak taat kepada
aturan pemerintah, ya itu banyak yang terdampak, ya teman-teman kita di Banten segala macam, karena mereka tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Tuhan selalu berkata bahwa mereka mulai di pemerintah, kita jangan keluar, ya kita berdiam diri di rumah, ya. Tetapi mereka nggak sabar, maunya ya fellowship segala macam, ya. Tetapi kita nunggu waktunya Tuhan, ya, karena waktunya Tuhan adalah indah. Pasti Tuhan akan memberikan kesempatan kita untuk berfellowship. Jadi kalau saat ini kita di Zoom nggak apa-apa, ya. Setiap hari saya lakukan Zoom, setiap hari ketemu dengan teman-teman, justru luar biasa. Kita tanpa mengeluarkan uang, ya. Kita yang penting kita bisa menyediakan waktu. Saya bisa ke Jogja, bisa ke Australia, bisa ke Medan, ke seluruh dunia, ya, dengan waktu yang tidak terbatas. Inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita gunakan, jangan sia-siakan, ya. Kita harus belajar, ya, seperti kita belajar dari Saul yang tidak sabar menunggu waktu Tuhan, sehingga apa yang kita lihat bahwa Tuhan marah, ya. Belajarlah untuk menunggu waktu Tuhan saat di mana Tuhan akan bekerja. Jangan mau dibilang bodoh karena perbuatan kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Diperlukan keberanian untuk terus menunggu sampai Tuhan turut bekerja, ya. Ya kita harus sabar. Tuhan bilang kita harus berdiam diri, ya nggak boleh keluar kemana-mana PPKM ini. Ya kita taati pemerintah, ya taati pemerintah. 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkan kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul. Perbuatan kamu itu bodoh, engkau tidak mau taat. Akhirnya apa yang Tuhan mau janjikan, apa yang Tuhan sudah siapkan, berkat yang Tuhan siapkan, itu akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Ya, inilah kita semua nih bagi anak-anak Tuhan sebagai FGBN, kita harus taat, ya. Kita juga bisa belajar dari kisah Lazarus yang sakit pada akhirnya mati. Kedua saudara perempuannya Maria dan Marta meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Namun apa yang dilakukan Tuhan Yesus seolah-olah Tuhan mengulur waktu untuk datang menolong sampai akhirnya Lazarus mati, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, Tuhan memang kadang-kadang sengaja mengulur, ya. Tetapi sebetulnya Tuhan punya rencana. Tapi pada akhirnya kita melihat saat Tuhan kemudian datang dan bekerja, ada mujizat Tuhan yang terjadi sehingga kemudian Tuhan dinyatakan dengan dahsyat, ya. Kalau kita mau belajar taat, ya, mengikut Yesus, ya seolah-olah kadang-kadang apa yang kita doakan itu nggak ada jawaban. Tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita setia mengikuti Yesus, ya. Bukankah masalah yang terjadi itu diubah Tuhan menjadi berkat, ya? Jadi mari kita belajar dari 3 rahasia ini. Yang pertama saya ini lagi simpulkan, temukanlah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan dan setia berani menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan belum tiba, sebab jika waktu Tuhan sudah tiba, maka yang terbaik, ya, yang terbaik akan terjadi, ya. Jadi apa yang Tuhan siapkan itu pasti yang terbaik, ya. Bukan yang baik, tapi yang terbaik yang Tuhan siapkan. Rahasia ini bukan lagi kita hidup dalam beban, namun berkat Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau belajar taat, ya, belajar taat, ya, temukan tujuan Tuhan, temukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan jangan lupa untuk bersaksi kebaikan Tuhan. Di mana saja kita berada, kita bersaksi. Dan ini yang Tuhan mau adalah setia menunggu waktu Tuhan. Ya, oke, nanti kita akan bersama-sama. Mungkin nanti bagi teman-teman yang mau bertanya. Tapi sebelum kita buka ruang tanya jawab, saya ingin memutar sebuah lagu yang bisa menjadi buat teman-teman kita semua, ya, menjadi renungan kita pada malam hari ini bahwa bagaimana kita tetap setia mengiring Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
Yesus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hampu untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kalau kami boleh berkata jujur di hadapan-Mu, Tuhan, kami akui mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah buat kami. Kami akui mengiring Yesus bukan sesuatu hal yang gampang buat kami. Ada begitu banyak hal yang kami korbankan. Keinginan kami, kesukaan kami, kehendak kami, pemikiran kami. Namun Tuhan, kami juga mau mengakui hanya mengikut Yesus itu pilihan yang terbaik buat kami. Hanya mengikuti jalan-jalan-Mu itu pilihan yang terbaik buat kami. Hari-hari ini Tuhan kami mengalami kesulitan untuk mengiring Yesus. Karena belas kasihan-Mu tercurah buat kami Tuhan. Dan anugerah-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Dan anugerah-Mu itu yang memampukan kami sampai akhir. Sampai pada akhirnya Tuhan. Biar kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kami berjalan bersama dengan Yesus sampai akhirnya. Kami mau lepas semua hak kami. Kami mau lepas semua keinginan kami. Kami mau lepas semua kehendak kami Tuhan. Kami mau taat. Kami mau setia. Kami berserah. Kami berserah hanya pada Yesus. Hanya pada Yesus. Juru selamat kami.
Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Melepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin Tuhan, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Makasih Bapak. Makasih Bapak, itulah pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami mau mengikuti Yesus Tuhan. Makasih Tuhan, kami tahu semua kami dalam keadaan sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Beban apa yang kami beban ke kami Tuhan, Engkau yang memikulnya Tuhan di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berikanlah kami roh kesetiaan itu Tuhan. Berikan roh ketaatan itu Tuhan. Yes. Thank you Lord, thank you Lord. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan malam hari. Firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami semua Tuhan. Doa buat teman-teman di Jogja Tuhan, berikan mereka kesetiaan Tuhan. Berikan mereka kesetiaan Tuhan, ketaatan Tuhan. Dan kami boleh sabar Tuhan, dan kami boleh menangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai berbicara Tuhan. Biar segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita kembalikan kepada host. Oke, terima kasih sekali. Waduh, ini memberkati sekali nih Pak Dhani. Malam hari ini firman-Nya sungguh luar biasa. Ya. Tadi saya simak ada satu kata-kata yang mengatakan jangan berkecil hati di dalam saat-saat seperti ini. Ya, Tuhan pasti menuntun di jalan kehidupan anak-anaknya. Ya, ada 3 poin. Temukanlah tujuan Allah di dalam hidup kita. Dan yang kedua, teruslah bersaksi di dalam kita mengiring Yesus sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan yang ketiga, berani menunggu waktunya Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Dhani.
malam hari ini kita akan membuka ruang tanya jawab. Mungkin ada yang bisa lewat chat atau bisa ini sebentar coba. Oh, ini dari Pak Rizal. Ya, mungkin ada yang mau tanya jawab dari Ya, Pak Pak Danis. Yani. Oh ya, monggo Pak Yunus. Dipersilakan Pak Yunus. Ya, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam, shalom Pak Dani Mande. Malam Pak Yunus. Salam sehat Pak Dani. Salam sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya Pak Dani. Baik. Amin. Ya, mungkin kurang lebih 4-5 tahun yang lalu kalau nggak salah Pak Dani dengan Pak Ardian, pembesar-pembesar pernah ke Jogja ya Pak Dani ya. Mampir di Resto Gudeg saya. Terima kasih Pak Dani buat doa-doanya dan firman-Nya pada malam hari ini. Begitu memberkati dan menguatkan buat kita semua Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Ya. Pak Dani, saya ingin bertanya Pak Dani Mandai. Kita kan ngerti keadaan, situasi saat-saat seperti ini, apalagi kan Tuhan izinkan dengan wabah COVID ini ya Pak ya. Ya nggak sedikit, ada mungkin teman-teman kita, saudara, keluarga kita yang sudah mendahului dipanggil Tuhan. Otomatis mau nggak mau kan, itu kan kita khawatir, takut secara manusia ya Pak ya, dan lain sebagainya. Melemahkan iman kita Pak. Tolong mungkin Pak Dani bisa memberikan nasihat, masukan, atau trik-triknya, supaya kita tetap semangat Pak, untuk melayani Tuhan, Pak. Supaya tetap setia untuk melayani Tuhan seperti Pak Dani Mandai pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yunus. Jadi saya sampaikan ya, saya di Full Gospel ini Pak Peter juga tahu, Pak Peter Penlana ini senior saya. Ya, saya ditangkap di Full Gospel, ya, dan saya dibentuk di Full Gospel. Dan di Full Gospel berarti bukan saya hidupnya enak ya, kita hidupnya lancar. Justru pernah saya alami semua, jadi sedikit ya bagaimana perjalanan ini saya ya Tuhan proses sampai benar-benar habis-habisan ya, benar-benar habis-habisan, semua saya nggak punya ya, tetapi bagaimana saya mengandalkan Tuhan ya, sama situasi saat ini ya, mungkin banyak teman-teman juga kehilangan segalanya, kehilangan keluarga dan sebagainya, tapi satu hal ya yang saya percaya, dan waktu itu saya berkata kepada Tuhan, Kau baik, sangat baik. Makanya kenapa begitu selalu kalau saat pujian itu dinaikkan ya, pasti air mata saya keluar. Kenapa? Saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saya sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa ya, ajaib. Jadi cobalah, yang pertama adalah bagaimana kalau kita dalam kesulitan ya, coba kita flashback ke belakang ya. Coba mengucap syukur kebaikan Tuhan ya. Selama hidup kita ini pasti kita udah ngalamin kebaikan Tuhan, banyak hal yang kita ngalamin kebaikan Tuhan. Ya, justru saat-saat ini yang Tuhan mau kita dalam mengucap syukur, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Memang gak gampang dalam mengucap syukur itu kebaikan apa, karena orang lu enak aja lo bisa mengucap syukur. Ya, justru di dalam kesulitan ini kita banyak mengucap syukur ya, dan itu pasti kekuatan Tuhan yang Tuhan akan berikan, itu akan Tuhan berikan ya. Dan saya saksikan ya dalam masa pandemi ini bukan berarti saya juga ngalamin ya, saya juga ngalamin ya, teman-teman juga yang mengalami kesulitan. Saya udah hampir 2 tahun ini apa yang kita kerjakan nggak bisa kita lakukan, nggak ada pemasukan ya. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan berikan hikmat ya, kita untuk melakukan hal-hal yang baru, dan puji Tuhan ya. Jangan kita berdiam diri, kemudian kita mengasihani diri kita sendiri dan kita tidak berbuat sesuatu ya. Justru juga semakin kita harus semakin tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Saya katakan tujuan Tuhan itu apa dalam hidup kita ini ya. Tujuan kita apa yang Tuhan mau. Dan puji Tuhan ya, justru saat ini saya sangat diberkati oleh Tuhan ya, dan saya tidak pernah kekurangan dalam situasi sulit. Yang penting adalah hidup kita ini melekat kepada Tuhan ya, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita ya meminta-minta ya, kemudian kita jatuh tergeletak. Justru saat ini ya kita merasakan kebaikan Tuhan. Saya banyak bersyukur ya, saya heran luar biasa bagaimana perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya ya. Dan kemudian jangan kita mengendorkan pelayanan kita. Justru semakin kita harus banyak melayani Tuhan. Inilah kesempatan kita di dalam tahun penuaian, kita bisa menuai jiwa-jiwa ya. Semakin setiap hari saya berdoa, hubungin teman-teman ya, telepon mereka kesulitannya apa. Bahkan
yang Tuhan suruh adalah saya menabur. Jadi banyak teman-teman, wah Pak, saya ini nggak bisa, ini anak saya lagi sakit, nggak ada nggak ada makanan. Ya berarti Tuhan suruh saya menabur. Jadi pada saat-saat ini ya, justru kita banyak menabur kebaikan, menabur apa yang Tuhan. Jadi jangan egois, maksudnya ya yang penting gua diri keluarga kita dulu ya. Tapi justru saat ini ya, kalau Anda punya, Tuhan berikan beban untuk menabur, ya menaburlah, menabur kebaikan. Paling tidak kita memberikan empati, berdoa, yang memberikan perhatian kepada teman-teman kita. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang di luar mengalami kesulitan ya. Jadi jangan kita lihat kesulitan kita sendiri, tapi bagaimana kita bersyukur ya. Kesulitan orang lain banyak, tapi kita bisa membantu mereka. Itu mungkin Pak Yunus sedikit. Ya, baik, terima kasih Pak Dani. Tetap semangat. Amin. Luar biasa ini. Ini dari regional Jogja harus bisa mencontoh DKI 1 yang setiap saat DKI 1 3.000 eksemplar majalah Voice dibagikan lewat regional DKI 1 ya. Jogja ini bagaimana nih Jogja? Monggo Pak, ya rekan-rekan yang lain kalau ada yang ingin bertanya jawab dengan Pak Dani, masih ada waktu, masih lama waktunya ini. Monggo, monggo. Ya, monggo siapa saja yang mau bertanya malam hari ini, waktunya masih banyak ini. Ini ada 42, tadi 48 sudah turun dari 42. Saya sapa dulu nih, saya punya senior nih Pak Peter. Monggo Pak Peter. Ya, ini Pak Peter. Pak Peter. Ya. Pak Peter bisa, Pak Peter tahu nih, saya berapa lama Pak Peter. Ya, jadi teman-teman di Jogja, terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Jogja ini chapter yang paling lama sekali. Saya sudah selesai menulis sejarah Full Gospel di Indonesia. Dan Jogja ini juga merupakan chapter yang paling lama sebetulnya. Ada 2 dokter yang menjadi perintis pertama di tahun 87 kalau tidak salah. Itu luar biasa. Nanti saya kirim ringkasan sejarah lahirnya FGB di Jogja. Mungkin teman-teman bisa butuh biar tahu kapan Full Gospel sebetulnya di Jogja dan siapa-siapa permulaannya begitu ya. Bisa ini. Terima kasih banyak. Nah, saya juga teman baik dengan Pak Denny Mandey hampir 40 tahun ini ya di FGB. Saya sudah di FGB tahun 78 teman-teman. Yes. Dan saya melihat ini sudah pensiun ini teman-teman di Full Gospel. Saya sudah pensiun karena kerja di kantor 36 tahun sudah pensiun, tapi Pak Denny ajak saya lagi untuk ngurusin Voice. Jadi kalau teman-teman di Jogja mau bersaksi di majalah Voice, kontak ke saya Pak. Jadi saya sekarang dipercaya untuk reporternya majalah Voice Pak. Oke. Ketemu ini malam hari ini ketemu ya. Iya. Pak Denny luar biasa. Pak Denny ini beberapa waktu kemarin tuh sakit, ada kesehatannya terganggu, tapi saya melihat justru kesembuhan dari Tuhan datang ketika dalam keadaan sakit malah dia melayani. Sampai saya juga menjadi bagian sasaran pelayanan dia. Amin. Tuhan memberkati Pak Denny. Salam hormat buat teman-teman Jogja ya. Kalau ada perlu Peter luar biasa. FGB nanti saya ringkaskan, saya kirim ke teman-teman. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Peter. Wah, ini sudah diberi kesempatan buat Pak Peter ini bahwa siapa saja yang ingin memberikan kesaksiannya bisa lewat majalah Voice, bisa menghubungi Pak Peter ya. Nanti bisa. Monggo yang lain mungkin Pak Budi Sesetia bisa ada yang bertanyakan Pak Budi atau rekan-rekan yang lain. Pak Yundi juga ada ini. Yang lain aja saya sedang ikut speak juga ya. Oh juga ikut ya, ya. Telinga kanan Jogja, telinga kiri fit. Ya mungkin Pak Yani sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Ini saya akan bertanya nih pada Pak Dani Mande nih. Ya. Selamat malam Pak Dani Mande. Di mute Pak. Ya, Pak Mas. Ya, dulu saya seprofesi Pak Dani Mandi, saya bagian regional, Pak Dani Mandi bagian Jogja. Pegang apa dulu Pak ya? Saya lali. Nah, kebetulan teman-teman juga tahu Jogja, saya dipercaya ditunjuk oleh 2016 Pak. dari nasional itu untuk menangani airlift khususnya daerah Jogja dan Jawa Tengah. Jadi saya diminta untuk bisa memotivasi teman-temannya khususnya di regional Jogja dan Jawa Tengah ya agar bangkit ya supaya bisa semangat gitu. Yes. Silakan Pak Johan. Ya langsung aja ke pertanyaannya ya Pak Dani Mandi. Ya,
Saat ini kan Pak, kita memang ada sebagian anak Tuhan, memang mereka yang mempunyai satu iman yang percaya penuh, yang all out ya, yang fight ya, bahwa mereka pasti akan diluputkan oleh Tuhan. Artinya di dalam situasi apapun tetap fokus, tetap punya pengharapan pada Tuhan. Tapi satu sisi lagi ada teman-teman kita yang saat ini lagi goncang Pak, lagi goncang imannya, lagi panik. Nah, karena apa? Pandemi ini kan tidak memandang suku, agama atau apapun, semua orang bisa kena, ya, besar, kecil, dewasa, tua bisa kena. Yang menjadi pertanyaan saya itu, ya, mengapa ada anak-anak Tuhan yang tetap tenang, santai, tetap fokus, tetapi ada sebagian anak-anak Tuhan itu yang panik, Pak Dhani Mande. Ini penyebabnya apa, Pak? Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan penjelasan, Pak. Terima kasih, Pak Dhani Mande. Ya, jadi sebenarnya kalau kita tahu bahwa kita dalam perahu yang sama, ya, perahu sama dengan Yesus, ya. Kita lihat di dalam Perjanjian Baru, kita baca di Matius, di Lukas, yang ya cerita tentang bagaimana murid-murid itu pada waktu angin ribut, ya, itu mengalami ketakutan. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus tidur, seolah-olah Tuhan Yesus tidak peduli dengan lingkungan, ya, dan mereka ketakutan, ya. Jadi banyak kita juga di antara kita juga mengalami ketakutan. Tapi sebetulnya ketakutannya itu kalau kita nggak perlu ya, ketakutan itu wajar, ya. Tapi ketakutan yang kita harus ini adalah bagaimana kalau kita tahu bahwa kita dalam perahu yang sama dan Yesus ada bersama dengan kita, ya, kita nggak perlu takut lagi, ya. Walaupun di tengah badai, gelombang yang besar, ya, tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam perahu kita, ya, kita nggak akan mengalami badai tersebut, ya. Boleh mungkin badai itu angin segala macam, ya, intimidasi dan segala macam. Tetapi kalau kita ada dalam perahu yang sama dan kita tahu bahwa Yesus ada dalam kita, ya, itu kita tidak akan mengalami ketakutan, ya. Ya, itu manusiawi kalau kita mengalami ketakutan, Pak Johan. Tapi bagaimana justru pada waktu kita ketakutan itu, ya, kita belajar seperti Daud, ya. Pada waktu dia takut itu dia justru datang kepada Tuhan, ke hadirat Tuhan, ya. Dan kita hidup melekat dengan Tuhan, dan itu pasti damai sejahtera, sukacita, ya, dari Roh Kudus, ya, akan memberikan kita kekuatan, ya. Jadi tipsnya saya adalah justru dalam ketakutan itu kita harus makin melekat dengan Tuhan, ya, makin melekat dengan Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, ya, banyak tinggal dalam hadirat Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak Johan. Iya. Ya. Jadi harus semakin melekat, Pak, ya, bukan menjauh, Pak, ya. Iya, harus semakin melekat seperti ini, Pak, ya. Ya, banyak saat ini banyak teman-teman justru dengan situasi ini makin menjauh, ya, makin menjauh dari teman kita fellowship seperti ini, ya, banyak makin berkurang jam doanya. Justru kita harus semakin gencar, ya. Gitu. Ya, selamat malam Pak Daud Handoko, teman saya. Selamat malam komandan saya, Pak Dhani Mande, luar biasa. Benar-benar saya rasa takutnya sudah hilang. Saya lihat Pak Dhani Mande tidak takut lagi melawan badai yang sekarang ada. Saya juga diberkati, Pak Dhani. Saya mungkin luar biasa. Waktu tadi singgung oleh Pak Peter, saya kemarin barusan di operasi jantung, ya. Dan waktu itu karena tindakan darurat, ya, habis saya operasi, saya masuk ke ruang isolasi. Ya, ternyata di dalam ruang isolasi itu ada 8 orang, 7-nya positif, ya. Wah, saya ketar-ketir juga, takut juga saya sebagai manusia, ya. Justru pada waktu ketakutan itu saya tengah malam saya berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan puji Tuhan, ya. Ada tangan Tuhan yang kemudian saya merasakan malam hari itu. Amin. Tengah 2 pagi dia pegang saya, dia peluk, anakku jangan takut, ya. Aku selalu bersama denganmu. Dan itu memberikan saya damai sejahtera, dan puji Tuhan, ya. Di dalam ruang isolasi saya 8 hari itu, ya, 7 yang itu positif, ya. Saya di swab 2 kali negatif. Hari ke-6. Amin. Ya. Jadi jangan ketakutan. Ketakutan itu kadang-kadang tidak beralasan, ya, tidak terkejadian. Tapi bagaimana saya katakan itu kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita melekat, pasti Tuhan lindungi. Ya. Amin. Luar biasa. Mantap, Pak Dhani Mande. Sangat memberkati saya, khususnya juga teman-teman di Jogja. Saya mohon izin dulu, Pak Johan, Pak Dhani Mande, dan semua teman-teman saya yang ada di Jogja, karena saya mau kontrol ke dokter, karena besok saya mau swab. Jadi saya mau minta surat dari dokter saya, spesialis jantung, diizinkan atau tidak. Saya mohon izin, Pak Kuang-Kuang,
Komandan. Teman-teman, Ya, seperti saya mau berdoa izin dulu buat ya. Pak Daud ya. Ya, terima kasih Pak Dani. Saya Ya. berdoa Pak Daud ya. Sampai jumpa jam 9 ya Pak ya. Siap, nanti Pak Johan. Nanti Pak saya Daud, hadir pasti. Pak Daud, Ya. Pak Daud saya Ya. berdoa ya. Ya Pak Dani, terima kasih Pak. Dalam Silakan nama Pak, Yesus. doa buat saya. Ya. Pak Daud arahkan tangan dalam nama Yesus. Haleluya. Aku berkata Pak Daud, hasil swab Pak Daud negatif. Dalam nama Amin. Yesus. Tidak ada Amin. COVID, tidak ada Amin. virus. Pak Daud tidak Amin. masuk rumah sakit. Pak Daud Amin. jantungnya sembuh, sehat sempurna. Amin. Dalam nama Amin. Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Keluarganya Amin. semua Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya. Ya, mungkin yang Makasih. Makasih Pak Dani. Saya mohon pamit dulu. Pak Yani, saya Ya. mohon pamit. Ya, sampai ketemu Pak nanti malam. Ya, siap. Monggo Pak Hanjoyo kalau buka mau tanya Pak Hanjoyo. Iya. Ya, Pak Dani, saya Pak Hanjoyo. Ini Ya, firman keren. Tuhan Kontak luar saya, biasa ya. Iya. Iya, Pak. Saya merasa diberkati ya dengan tema beban menjadi berkat. Ini hal yang luar biasa ini. Beban menjadi berkat gitu ya. Jadi kita orang yang ada beban tapi memikulnya dengan sukacita ya Pak. Kalau kita mendekat sama Tuhan ya gitu. Kalau kita melekat sama Tuhan gitu. Jadi memang slogan dari Full Gospel ini luar biasa. Be strong in the Lord. Kita kuat di dalam Tuhan gitu. Ya. Kalau kita di dalam Tuhan itu pasti kuat gitu. Ya, saya akan bagi berkat, saya akan menyaksikan memang Tuhan itu melindungi, menjagai setiap umatnya. Ini dalam pandemi seperti ini, saya juga, bukan saya saja, semua orang tidak tahu akan terjadi seperti ini. Gitu. Yang pertama, anak saya yang kedua, tadinya bisnis ini Pak, bisnis makanan Korea, terus es kepal, segala. Tapi waktu PSBB yang pertama, kena Pak. Waduh, sepinya luar biasa Pak. Kalau saya lihat tuh kasihan gitu. Dia, pembelinya itu, ya boleh dikata tiap hari Pak, gitu. Nggak ada pemasukan. Gitu. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Dia iseng-iseng daftar ke BCA. Nah, sekarang jalan ceritanya ini anak saya yang kedua keterima di BCA Pak. Gitu. Jadi dalam masa pandemi seperti ini anak saya yang kedua diangkat dipindahkan ke Alam Sutra Pak sekarang Pak. Nah, itu kerja di BCA Alam Sutra. Ini luar biasa. Terus yang kedua Pak, ini dalam pribadi saya. Ini sebelum PPKM ini terjadi, saya setiap 2 minggu saya ke Jakarta, ke Bandung, Jakarta ke Bandung terus. Nah, saya kan mobilitas ya, saya sering keluar kota gitu. Saya juga tidak terpikir kalau ini akan terjadi seperti ini, Pak. Gitu. Wah, ini kalau saya dapatkan barang jual pasti laku habis, pasti habis gitu. Tapi setelah terjadi seperti ini, saya membayangkan, wah ini Tuhan tuh luar biasa gitu. Tuhan tuh luar biasa. Mulai tanggal 3 sampai tanggal ini, saya boleh dikata nggak kerja apa-apa, Pak. Gitu. Nah, semua ditutup semua, lockdown gitu. Toko-toko semua tutup. Gitu. Nah, ini Pak. Ini memang luar biasa tadi Pak Dani ngasih renungan buat kita, memang iya dan amin itu ya. Jadi beban menjadi berkat ini. Ini kalau saya pikir ini beban bagi saya, ini beban. Saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa dapat duit, tapi ini menjadi berkat buat saya. Berkatnya apa? Itu firman Tuhan, Pak. Gitu. Firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Ya itu aja, Pak Dani. Terima kasih banyak nih, Pak Dani. Pak. Ya, mungkin saya tambahkan ya, bagaimana beban itu atau kesulitan itu menjadi berkat. Ya, jadi saya saksikan bagaimana tanggal 27 Maret yang lalu saya harus masuk rumah sakit karena saya mendapatkan serangan jantung. Ya, menurut kita itu suatu hal yang nggak baik ya. Nah, tapi justru yang saya katakan tadi, waktu itu saya nggak bisa bekerja karena nggak punya penghasilan. Nah,
rupanya Tuhan izinkan saya mengalami serangan jantung kemudian dioperasi, tapi puji Tuhan sekarang semua sudah baik normal. Ternyata saya lupa bahwa saya punya asuransi, ya. Ternyata waktu diingatkan dari agen asuransinya bahwa saya punya asuransi, dan puji Tuhan ya, saya belum lama ini keluar klaimnya, lumayan puji Tuhan ya, dapat. Jadi di balik itu Tuhan sediakan berkat ya. Dan itu juga Tuhan mengingatkan saya juga supaya saya juga menjaga kesehatan, disiplin, jangan makanan yang sembarangan ya. Dari hal itu jadi belajar bahwa justru beban itu menjadi berkat ya, sesuatu yang Tuhan sudah siapkan ya, puji Tuhan. Amin. Luar biasa ya Pak, luar biasa. Ya, oke, monggo. Yang lain masih ada kesempatan, ini masih banyak kesempatan. Pak Yundi mungkin, Pak Yundi atau Pak Agus Anang, ya. Ya, silakan mau bertanya. Silakan. Mungkin masih ada mbaknya di sini. Pak Agus bertanya atau Pak Agus, silakan Pak Agus. Pak Denny Mande, saya sapa saja. Ya, Pak Yundi. Luar biasa. Ya, hari ini saya mendengar Pak Denny Mande sungguh luar biasa. Keras Pak Yundi. Ya, bisa memberikan semangat buat teman-teman di Yogyakarta. Dan Pak Mandi ini saya lihatnya orangnya tampangnya awet muda gitu loh Pak. saya sudah 65 tahun Pak. Mandi sampai sekarang ini tidak berubah Pak. Mungkin baby face saja begitu. Iya. Yang penting itulah sukacita Pak. Ya, didoakan semuanya teman-teman di Jogja ini banyak yang sehat Pak. Jadi lebih dari dengan ada doa-doa dari Bapak senior dari Jakarta yang selalu memberikan semangat. Nah, ini kita jadi bangkit juga semangatnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yundi. Ya. Oke, Pak Dhani masih 65 ya Pak? 65. Saya bergabung di Full Gospel itu masih youth, masih muda dikatakan Pak Peter 40 tahun yang lalu ya. Jadi saya waktu itu masih muda bisa bertahan di Full Gospel ya, itu karena saya menyaksikan Tuhan itu luar biasa itu. Ini sudah yang ada di sini hampir sebagian besar kepalanya menang semua, Pak. Loh, Pak Yani kan 35 tuh. Saya 68 loh. 68. Monggo, mungkin Pak Agus Anang mau bertanya. Pak Agus Anang tadi sudah membuka Monggo Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Dhani atas firman Tuhan yang luar biasa malam ini. Setelah kami mendengarkan renungan firman Tuhan, jadi kesimpulannya ini menurut saya, mohon maaf Pak Dhani, mohon maaf. Jadi cara pandang kita ini ya, anak-anak Tuhan, jangan sampai beban itu harus lalu menjadi beban ya Pak. Iya. Tapi justru beban ini suatu untuk berubah ya. Satu tadi dari mengatakan sakit ya, mohon maaf, tapi ternyata justru melalui itu Tuhan mengingatkan. Jadi mungkin juga ada kata lain, kesempitan harus menjadi kesempatan, mungkin seperti itu ya Pak ya. Setelah saya dengar dari Pak Dhani, terima kasih Pak. Jadi bagaimana cara pandang kita supaya beban itu tidak terus menjadi beban, tapi justru kita mohon kekuatan Roh Kudus agar beban itu justru Tuhan memberikan peluang untuk kita. Saya kira kuncinya tadi Pak, melekat erat, Bapak berdoa terus ya untuk melekat dan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Terima kasih dari ya, kami semua mendapat kekuatan atas firman malam ini. Teman-teman jangan dalam kesulitan ini kita tidak memperhatikan teman-teman kita ya. Jadi justru kita harus banyak menabur ya. Menabur dalam arti menabur waktu kita untuk kasih perhatian, menabur ya mungkin apa yang Tuhan gerakan kita untuk memberi ya, bukan jumlahnya. Bagaimana kita menabur ini supaya teman-teman kita juga bisa terbantukan ya. Jadi saya dorong teman-teman jangan kita jadi apatis, tidak peduli sama teman-teman kita. Justru saya lihat teman kita seperti Darwan itu dari Bali ya itu kemarin masuk di TV Kompas, bahwa dia dalam kesulitan. Saya tahu dia karena setiap hari dia sering konseling sama saya. Dia dalam keadaan pekerjaannya dalam kekurangan, tapi yang luar biasa ya, Pak Darwan ini memberi makan
orang di Bali itu yang terkena COVID itu 7 hari. Ya, kita lihat di sini bagaimana dia memberi justru dalam kekurangan. Ya, nah kita belajar dari situ ya teman-teman ya, untuk kita memberi kepada teman-teman kita justru dalam keadaan kita mungkin dalam kesulitan ya, dan kita memberkati mereka. Itulah sebetulnya kunci kita sebagai FGBN, punya hati Kristus, hati yang penuh belas kasihan ya. Itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya kembalikan. Ya, oke. Di sini ada ibu-ibu juga ini, Pak. Ya, Ibu silakan, Maria. Ibu Monggo Ibu Maria mungkin mau bertanya dengan Pak Dani. Ibu Maria atau Ibu Erna. Ibu Erna juga ada dari Jogja. Monggo Ibu. Silakan ibu-ibu. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Pak Yani, ya. Guys, andainya kalau tidak ada yang tanya, kita minta Pak Dani Mandi ini sebagai pembicara, dia juga pengarang lagu nih Pak. Nah, kita kan belum pernah mendengarkan lagu-lagu dia. Ini kalau ini nggak ada pertanyaan lagi, kita dengarkan aja Pak pujian dari Pak Dani Mandi ini Pak, 1-2 lagu Pak Yani. Ya, wah, luar biasa. Jadi teman-teman ini maaf katain, jadi sebetulnya ya kalau lagu ini yang tadi saya ceritakan ya, bagaimana Tuhan memberi saya lagu ini, ya saya ceritakan sedikit ya, latar belakangnya. Jadi pada waktu tengah malam saya di dalam ruang isolasi, kemudian justru di situ di mana kanan kiri saya itu ada orang yang mengalami COVID, dan saya mengalami ketakutan yang luar biasa, ya karena saya nggak bisa kontak istri saya, nggak bisa hubungin anak saya, ya dalam kesendirian itulah. Kemudian saya mengalami ketakutan. Dalam ketakutan itu kemudian saya berseru kepada Tuhan. Saya nyanyi nyembah Tuhan, dan saya kalau udah sampai situ, saya ngomong itu, saya merasakan kebaikan Tuhan luar biasa ya. Air mata saya menetes kebaikan Tuhan, dan kemudian malam itu Tuhan memberikan saya sebuah lagu ya, yang lagu yang memberikan kekuatan bagi saya. Tuhan adalah penyembuhku. Kok nggak ada suaranya ya Pak Johan? Suaranya nggak ada Pak Johan.
Wah, sungguh luar biasa, luar biasa ini. Iya. Wah, berarti di YouTube banyak ya ciptaan dari Pak Dani ya, Pak? Puji Tuhan. Jadi yang penting di sini ya saya katakan ya, Tuhan tidak mencari orang-orang yang mampu ya. Dan terus terang saya juga bukan seorang yang ngerti musik ya, seperti mungkin Pak Yundi ya. Saya ini bukan belajar musik. Tapi satu kerinduan saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau ya saya lakukan ya. Tuhan bilang kamu bisa menyembahku ya. Kemudian puji Tuhan ya, saya banyak menulis lagu, sekarang sudah hampir 83 lagu ya. Oh, amin. Lagu yang penting pada saya, dan puji Tuhan saya nggak bisa main alat musik Pak Yuni, tapi puji Tuhan begitu lahir lagu itu saya langsung rekam, saya cari orang untuk pasang musiknya ya. Dan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Tuhan cari orang-orang yang mau ya, mau bagaimana kita melayani Tuhan. Jadi seperti saya pernah saksikan juga, saya dulu juga waktu itu pernah pegang di IT ya, IT nasional communication. Saya nggak ngerti IT, tapi justru saya belajar Tuhan. Waktu Pak Bernard ketemu saya di Bali, waktu itu Pak Bernard sebagai NP, dia mengatakan, Pak Denny, saya sudah berdoa. Kalau Pak Berat sudah mengatakan saya sudah berdoa, ya itu udah nggak bisa nolak. Ya, Tuhan memilih kamu untuk di IT communication ya. Saya bilang tuh Pak Berat, saya nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan kasih tunjuk muka kamu, katanya. Hanya saya belajar taat, dan disitulah saya mulai belajar IT segala macam ya. Kemudian saya belajar, termasuk video ini juga saya buat ya. Termasuk jadi saya di majalah Voice juga bantu Pak Peter ya. Kita bikin itu ya. Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Tuhan memampukan saya ya. Dan puji Tuhan karena saya belajar IT ya. Kemudian anak-anak saya sekarang puji Tuhan mereka kerjanya di IT, dan anak saya satu menjadi salah satu pimpinan di Tokopedia ya. Tokopedia. Dan saya bersyukur anak saya boleh menjadi berkat ya. Menjadi berkat luar biasa. Justru pada saat-saat ini banyak orang kehilangan pekerjaan segala macam. Anak saya di Tokopedia ini sangat luar biasa. Dia diberkati luar biasa, ya, diberikan fasilitas macam-macam, ya. Nah ini Tuhan sudah persiapkan semuanya, ya. Jadi bahkan tahun ini dia berkata, Papi saya beliin rumah, ya. Papi nanti pindah rumah di daerah Serpong, ya, dibeli ke Sumarekon, ya, puji Tuhan, ya. Jadi anak saya bisa menjadi berkat bagi orang tuanya. Puji Tuhan. Amin. Wah, mungkin ini Pak Kwang sudah membuka ini. Pak Kwang mau sedikit. Oh, enggak, itu aku jempol aja. Ujiannya ya Pak ya, ujiannya ya. Bagus, luar biasa.
Iya. Biasa Pak Dani Saya Mende, kayak Tuhan ya. Saya buat lagu Mars FGBFI dengan aransemen sendiri ya, dan waktu itu pengarangnya Pak Rudi Santoso ya, yang dari itu Pak Peter ya. Pak Rudi mengatakan, ini aransemennya paling bagus menurut saya, menurut dia yang Full Gospel punya katanya, lagu Mars ya. Itu saya bikin aransemennya tuh ya. Mungkin saya minta izin ya, saya putar ya buat teman-teman ya. Bisa? Boleh. Ya, boleh Pak. Bentar, saya siapkan ya. Jadi ini lagu Mars ini itu menjadi, sebentar saya siapkan dulu, saya buka dulu ya. Ini menjadi akhirnya dipakai jadi sebagai aransemen kita nih. Saya putar ya. Dan ini saya juga yang buat nih Pak, videonya. Ujian, tercobong keselamatan, menjadilah segala
Luar biasa. Mantap. Saya buat ya. Jadi teman-teman ini salah satu kreativitas ya. Jadi kalau di Zoom ini ya kita bisa buat ya supaya teman-teman kita nih bisa ini. Jadi Jogja juga bisa buat juga. Kita nyanyi kolaborasi, nyanyinya rekamnya gampang kok. Jadi masing-masing rekam di rumahnya sendiri, kemudian kirim ke misalkan kirim ke saya, nanti saya gabungkan gitu. Saya masukin musiknya, udah jadi. Jadi kita bisa kreatif ya teman-teman. Jadi saat ini Jogja harus buat nih pada Mande ini. Ini banyak teman-teman akhirnya minta seperti teman-teman dari Jabar. Pak ini tolong buatin dong katanya dari Jabar. Oke, buatin. Jadi banyak ya kita saya seperti saya bilang ya, saya umur 65 tapi saya belajar ya, yang muda-muda saya nggak kalah sama yang muda-muda gitu. Saya kreatif. Luar biasa, luar biasa. Mungkin di sini ada Pak Hartono. Mana Pak Hartono? Monggo Pak Hartono. Kalau mau tanya Pak Hartono. Pak Hartono. Ya. Mana Pak Hartono nih? Ya, kalau mungkin nggak ada ya udah apa-apa Pak Yani. Nggak apa-apa ya. Kita ngobrol Ya, di closing statement Pak. statement-nya. Closing statement-nya dari Pak Dhani Pak untuk malam hari ini Pak. Monggo Pak. Ya. Tadi ada 3 poin Pak. Ya, closing statement dari saya. Jadi teman-teman sini ya, dalam situasi saat ini jangan kendor ya. Terus tetap semangat. Kita temukan cara-cara yang kreatif ya, karena Tuhan kita ini adalah Allah pencipta ya. Jadi kita bisa temukan cara-cara baru yang Tuhan berikan kepada kita dalam pelayanan ya. Di dalam khususnya di dalam acara online ini kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Apa yang kita mesti lakukan ya? Misalkan tadi saya bilang ya, kita dalam bentuk saya bikin musik ya, LOF juga saya bikin musik-musik dari LOF sehingga ibu-ibu juga tertarik ya. Kemudian kita bikin acara dengan acara model-model seperti ini ya, model talk show segala macam sehingga orang nggak bosen. Misalkan kalau cuman dengarkan firman Tuhan kemudian tidak ada komunikasi karena di Zoom ini kan kita terbatas. Jadi ini perlu adanya kita buat wadah itu supaya mereka bisa berkomunikasi, interaksi. Nah, yang paling penting adalah setelah acara Zoom ini, kita harus follow up, ya telepon teman kita satu persatu, kemudian kita kasih perhatian, kita doakan ke mereka, ya. Dan kita lihat pasti dengan kita cara begitu itu akan terjadi pelipat gandaan, ya seperti kita punya Full Gospel ya, Pak Dali mengatakan bahwa kita multiplikasi chapter dan multiplikasi member, ya. Ini terjadi, ya. Kalau kita mau bergerak menangkap apa yang Tuhan mau, ya, inilah tahun penuaian, ya. Jadi jangan wah ini tahun yang sulit ya kayaknya beban buat kita ya, wah kayaknya chapter ini nggak bisa berkembang. Tapi kalau kita punya pikiran yang positif, kita punya iman, ya seperti saya katakan majalah Voice justru kita tambah, ya ini Pak Peter tahu ya, harus tambah, ya jangan dikurangin, ya. Justru ini kesempatan kita menjangkau jiwa. Inilah kita harus bergerak bersama Tuhan. Tahu apa yang Tuhan mau, ya. Inilah tahun tuaian, tahun tuaian yang harus kita bergerak. Jadi jangan kita kehilangan momen ini. Momen ini kita harus gunakan, justru harus menangkap jiwa, ya. Dan yang saya lakukan ya teman-teman ya, makanya ini saya tadi mohon izin saya rekam. Itu nanti saya akan siarkan di YouTube, ya. Itu saya acara saya siapkan di YouTube. Bahkan di YouTube-nya saya itu bisa orang yang view itu bisa ribuan, ya. Jadi teman-teman di sini ya, misalkan kita buat acara-acara, kita siarkan secara langsung juga bisa. Kita siarkan lewat, itu udah ada medianya, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat sosial media. Kita bisa. Jadi saat ini perlu kreativitas, perlukan cara-cara baru, jangan cara-cara yang lama. Ya, banyak teman-teman kita terpaku dengan cara-cara yang lama. Justru kita harus dengan cara-caranya baru Tuhan. Temukan itu, minta hikmat dari Tuhan, Tuhan akan berikan, ya. Dan ini akan terjadi penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Dan saya tantang teman-teman juga, misalkan apa yang saya contohkan lakukan itu berdoa, ya. Setiap hari saya berdoa tuh jam 5. Jam 5 itu berdoa untuk orang-orang COVID, dan banyak orang-orang COVID itu datang berdoa, dan itulah tempat kita menjangkau jiwa. Dan akhirnya mereka bilang, wah Pak, saya mau gabung di Full Gospel, mau gabung di LOF. Inilah, jangan kita istilahnya jangan kita menutup diri, ya, tapi bagaimana kita memberikan peluang itu supaya orang-orang bisa dijangkau. Ya itu, ya, jadi tetap semangat Jogja.
Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Dhani. Ini kebetulan ada Pak Peter di sini ya Pak. Saya ingin bertanya sedikit atau ingin memberikan satu pertanyaan buat Pak Peter. Apakah Pak Peter itu majalah Voice bisa untuk ini loh kesaksian-kesaksian dari Jogja ini dimasukkan di majalah Voice Pak? Bisa Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi kebetulan sekali ini Regional Presiden Jogja ini saya sudah habis wawancara ya Pak, siapa ini Pak? Dari Pak Jogja Beni. ini. Ini namanya Pak Susanto Jaya Putra. EPV Pak. Ya, Oh, Regional EPV-nya, Executive Vice President ya. Iya. Ya, jadi petunjuknya itu adalah semua regional presiden bersaksi, habis itu regional executive vice president turun ke regional vice president, turun RD, VREP, chapter president dan member. Targetnya adalah dalam 4 tahun ini kalau bisa semua RP, RIVP, RVP, RD, VREP, chapter president itu semua harus bersaksi di majalah Voice. Data di kita ini majalah Voice sudah hampir edisi yang ke-149. Jadi sejak pertama tahun 85 sampai edisi sekarang itu sudah 149 kali terbit. Nah, hampir RP di seluruh Indonesia itu 90% sudah bersaksi. Sekarang kita turun RIVP juga hampir sudah banyak. Nanti Jogja kita di sini data saya ada Pak Beni Rianto, Pak Susanto Jaya Putra, Dr. Dwi Jo Kuncoro, Pak Kam Yunus, dan Agus Setiawan. Itu secara struktur organisasi di regional, mereka ini adalah RP, RIVP, dan RVP. Ada 3 RVP di Jogja. Yes. Tapi kita punya data juga, RD, VREP, chapter presiden, dan member, kita akan juga pilih kesaksian mereka untuk dimuat di majalah Voice. Semua kesaksian mendapatkan rekomendasi dari regional presiden, nanti kita tinggal muat. Demikian Pak, terima kasih, Tuhan berkati Pak. Oke, ini rekan-rekan sudah bertemu sendiri dengan Pak Peter, ya toh. Apa yang sudah disebutkan kepada Pak Peter tadi, mari kesaksiannya dimuat di majalah Voice. Karena majalah Voice ini perlu sekali kalau kita bagikan di Jogja, waduh ini Jogja ini masuk gitu ya Pak ya. Terima kasih malam hari ini, monggo Pak Yunus. Ya Pak Yani. Pak Johan gimana Pak Johan? Pak Yunus? Iya, mungkin sebelum ditutup oleh Pak Yunus, kita minta bila berkenan Pak Dhani Mandi mendoakan regional Jogja ini Pak, supaya spiritnya impartasi ke DKI 1 ke regional Yogyakarta ini Pak. Yes. Nanti kan baru ditutup oleh Pak Yunus ya. Begitu? Ya setuju Pak Yani? Pak Yes. Dhani Mandi? Oke. Ya, Ya. teman-teman kita arahkan tangan kita Ya. semua ke layar. Ya kita arahkan. Tuhan dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa buat teman-teman di regional Jogja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ini adalah tahun tuayan Tuhan. Tahun tuayan, biarlah teman-teman bisa menangkap apa yang Tuhan mau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah urapan dari Tuhan, urapan yang baru turun malam hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah teman semangat yang sudah kendor Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Berikan mereka semangat yang berapi-api, roh yang menyala-nyala untuk Tuhan. Dan melalui mereka Tuhan, jiwa-jiwa boleh dituai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berikan mereka hikmat, cara-cara baru Tuhan. Yang Tuhan akan berikan kepada regional Jogja Tuhan. Pada regional presiden, regional executive vice president, para RD Tuhan. Semua officer dalam nama Yesus. Terima urapan yang baru, terima urapan yang baru, terima urapan yang baru. Roh Kudus mengalir Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah impartasi terjadi Tuhan, impartasi itu terjadi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, terima itu. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus menyertai mereka Tuhan. Amin. Amin. Ya. Monggo Pak Yunus. Baik. Terima kasih Pak Yani. Haleluya, puji Tuhan. Be strong in the Lord. FGB Man. Be strong in the Lord. Ya. Puji Tuhan Bapak-bapak, para pembicara talkshow kita pada malam hari ini betul-betul diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Saya jadi tambah semangat, kita semua tambah semangat, tambah setia untuk melayani Tuhan di Full Gospel. Baik. Kami atas nama pengurus Region Jogja, member-member yang ikut Zoom pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih
buat hambanya Bapak Dani Mandai, buat Pak Peter, dan juga teman-teman semuanya yang ikut berpartisipasi Zoom pada malam hari ini. Khususnya buat Bapak Dani Mandai, jangan ya Pak ya, besok kita undang lagi ya Pak ya. Udah ini saya pengen makan gudeg nih. Jogja ini ya Pak ya, memberkati kita juga ya Pak ya. Iya, pengen makan gudegnya Pak Yunus nih. Ya, gudegnya dikirim. Baik, Pak. Dikirim. Baik, siap Pak. Pak Peter juga ya Pak Peter. Sewaktu-waktu kita akan Terima kasih Pak Yunus, terima kasih. Pak Peter. Pak Yunus RVP. Pak Yunus RVP ya? Iya Pak. Iya. Oh iya, boleh, bagus. Ada nomor HP-nya udah ada di saya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Peter. Khusus membalas majalah Pois ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Bagaimana caranya mengembangkan, menyalurkan, dan membagi-bagi berkat bagi banyak orang. Ditutup doa nih Pak Johan, Pak Yani. Yes. Ya, Pak Yunus. Ya, baik. Mari Bapak-Bapak kita berdoa sekali lagi. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir dan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Bukti Tuhan Yesus hadir dan ada di tengah-tengah kami. Di mengingat situasi keadaan seperti ini Tuhan. Kami boleh berjum, kami boleh bertatap muka Tuhan. Dengan kedua pembicara Pak Dani Mandai dan Pak Peter dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini di Zoom Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu membawa kami semua yang ada di region Jogja Tuhan. Seluruh pengurus, seluruh member. Terutama yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Supaya kami lebih hari, lebih semangat, lebih setia, lebih mengasihi, lebih cinta kepada Tuhan. Dan kami boleh melaksanakan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Kami boleh bersaksi, kami boleh diberkati dan memberkati bagi banyak orang. Kami juga boleh memberitakan, membentangkan firman-Mu di mana-mana Tuhan. Hingga kami yakin dan percaya suatu ketika banyak orang boleh percaya kepada Tuhan dan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Terutama yang ada di region Jogja, di kota-kota sekitarnya, di seluruh Indonesia, dimanapun kami berada, kemanapun dan bagaimanapun keadaan kami. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan berserta dengan kami, Tuhan menolong dan campur tangan, maka kuasa dan mujizat-Mu boleh terjadi dan kami rasakan, kami alami dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu, Bapak Dani Mandai dan Bapak Peter ya Tuhan, yang malam hari ini sudah berbicara buat kami semua, yang malam hari ini sudah memberikan lagu-lagu yang menyemangati, supaya kami lebih setia lagi kepada Engkau, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi melayani di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus mau pakai Bapak Dani Mandai dan Bapak Peter ini Tuhan, dimanapun berada, di komunitas Full Gospel, di pelayanan gereja, dimanapun berada, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, guna hormat dan kepujian nama-Mu. Injil, kabar kesukaan, firman-Mu yang luar biasa dan dahsyat, dibentangkan di mana-mana Tuhan. Dan akhirnya nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Tidak lupa kami juga berdoa buat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Buat keluarga kami, buat usaha, bisnis kami Tuhan. Buat anak, buat cucu kami. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus campur tangan dan menolong. Tuhan buat berhasil dan sukses. Nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin.